Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal pembahasan atau diskusi protokol ini kita mencoba menjelaskan lebih dahulu mengapa evaluasi kebijakan itu penting. Jadi di awal ini sebenarnya kita mengajak teman-teman semuanya ya yang terlibat dalam evaluasi kebijakan ini. Jadi seperti peneliti di pusat studi kita coba hubungi, kemudian teman-teman mahasiswa, kemudian universitas juga kita ajak, karena beberapa peneliti mahasiswa maupun universitas ini sudah melakukan berbagai penelitian yang sudah berjalan dari tahun 2014. Jadi harapannya penelitian-penelitian yang sudah ada ini kita akan coba gabung, dan ini yang menjadi dasar kenapa ada evaluasi. Jadi setelah ini kita lihat apa sih perbedaan monitoring dan evaluasi, dan apakah hasil-hasil yang kemarin itu yang kita teliti itu masuk dalam ranah mana. Jadi apakah itu ranah monitoring atau sudah mengarah ke evaluasi. Di sini ada Mbak Like ya, yang tadi juga bersama-sama membahas apa itu monitoring dan evaluasi, dan beberapa metode yang kita coba ungkap di sini untuk bisa memperjelas apa itu monitoring dan apa itu evaluasi. Mungkin Mbak Like bisa join di sini. Ya. Terima kasih Pak Fauzi, Pak Budi. Ya. Selamat siang Bapak dan Ibu dimanapun berada. Perkenalkan saya Like dari PKM KFK UGM. Jadi kembali tadi seperti yang dibicarakan Pak Laksono bahwa hari ini kita brainstorming dulu. Jadi nanti akan banyak diskusi. Di sini kami berusaha mengantarkan saja apa yang selama ini kami tahu mengenai evaluasi kebijakan. Kembali lagi kita melihat ke siklus dari kebijakan. Jadi mulai dari penentuan topik, kemudian nomor 1, kemudian nomor 2 formulasi dari kebijakan, sampai ke yang nomor 4 dan 5 yaitu implementasi dan evaluasi. Ya, jadi monitoring dan evaluasi ini adanya di siklus yang keempat dan kelima. Sedikit saja mengenai sebenarnya apa perbedaan dari monitoring dan evaluasi. Dan ini memang agak sulit dibedakan juga kadang-kadang, dan sehari-hari baik di dinas ataupun di institusi manapun sering kita bicara tentang monef, monitoring dan evaluasi. Jadi istilahnya kalau monitoring itu dilaksanakan saat sedang berjalan, bisa di awal-awal, di pertengahan, dan ini bersifat memotret. Sedangkan kalau di evaluasi ini dilaksanakan sedang dan setelah satu program atau kebijakan itu berjalan. Kalau dengan monitoring kita berharap bisa menjawab pertanyaan, sebenarnya apa sih yang sedang terjadi saat ini dalam pelaksanaan JKN, misalnya konsep JKN. Sedangkan evaluasi kita lebih melihat apakah kebijakan JKN ini sudah berhasil mencapai tujuan. Nah, kemudian kalau di monitoring program misalnya, itu juga kita jadi masukan atau feedbacknya itu untuk perbaikan implementasi. Nah, sedangkan kalau di evaluasi ini kita cenderung ke mereview kembali kebijakan yang ada. Kebijakannya ini bagaimana, sudah tepat atau belum? Apakah perlu ada satu perubahan lebih lanjut? Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau monitoring lebih ke arah saat prosesnya berjalan, yang evaluasi juga saat proses berjalan kita bisa mengevaluasi, tapi tujuan akhirnya kalau monitoring itu untuk bagaimana implementasinya, sedangkan kalau ke evaluasi bagaimana ke kebijakan atau program itu sendiri. Nah, ini beberapa contoh yang dilihat dalam monitoring. Bisa compliance, auditing dan lain sebagainya, metodenya bisa macam-macam. Kalau kemarin di Monef JKN ya Pak Fauzi ada melihat bagaimana sih misalnya rasio klaim untuk di NTT, rasio klaim di Melaka. Juga penelitian bagaimana masalah keuangan misalnya accounting dan lain sebagainya, bisa secara kualitatif, bisa kuantitatif.
Nah, kalau evaluasi tadi mungkin terkait dengan yang disebutkan Dr. Zainab bahwa ada indikatornya apa saja. Nah, ini adalah indikator yang kami refer atau kami cuplik dari buku dari William Dunn mengenai analisis kebijakan publik. Jadi ada efektivitas, efisiensi, adekuasi atau kecukupan, pemerataan, responsiveness, dan appropriateness atau ketepatan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di sini. Nah, metodenya sebenarnya hampir sama dengan metode analisis kebijakan dan tidak ada single method. Jadi metodenya tidak hanya satu. Nah, ini mungkin agak panjang di sini. Efektivitas gitu. Misalnya kita lihat apakah JKN ini kebijakan berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Nah, hasilnya apa sih sebenarnya yang diharapkan? Apakah memang sekedar yang ingin dicapai itu out of pocket yang lebih rendah atau proporsi pembayaran oleh individu lebih rendah, atau yang ingin dicapai coverage yang tinggi, artinya setiap peserta mendapatkan kartu, atau hal lain apa yang ingin kita lihat. Kemudian efisiensi ini melihat jadi seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan tadi. Kemudian kita juga bicara tentang adekuasi atau kecukupan. Jadi kalau tadi kita menyebut efektivitas atau ada hasil-hasil yang ingin kita capai, ada coverage atau cakupan peserta, ada juga proporsi out of pocket. Tapi kita perlu melihat lagi, apakah memang cuma dua hal itu yang ingin kita lihat, yang kita inginkan dari adanya JKN? Apakah memang hanya itu, atau ada sesuatu yang harusnya kita lihat lagi? Kemudian ada juga tentang equity-nya. Jadi apakah kebijakan yang ada telah terdistribusi atau dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang keempat ini tentang responsiveness atau responsivitas. Jadi seberapa jauh satu kebijakan itu responsif dalam artian memenuhi kebutuhan atau preferensi atau nilai-nilai dari kelompok masyarakat tertentu. Ini membandingkan saja dengan yang equity. Jadi saya pernah melihat ada satu data mengenai out of pocket payment. Nah, out of pocket payment ini kan artinya berapa rupiah dari, kalau dihitung dari semua belanja untuk kesehatan atau biaya kesehatan, berapa proporsi dari out of pocket payment ini yang dikeluarkan oleh individu atau masyarakat. Dari data Susenas yang terakhir, ternyata out of pocket payment ini justru tinggi di perkotaan daripada perdesaan. Dan di kedua kelompok itu semuanya menurun out of pocket-nya. Nah, itu kan berarti tujuannya mungkin dari segi equity sudah oke lah. Tetapi kalau kita lihat lagi di responsivitas, nah masyarakat yang di pedesaan ini mungkin memang bukan itu yang dibutuhkan. Jadi misalnya ada dalam benefit package JKN ada macam-macam. Tadi ada Bapak Ramadan dari Sultra, di pesisir gimana nih? Jadi JKN itu di Jogja sudah bagus, banyak yang merasakan manfaat yang baik kalau di Jogja, mudah-mudahan. Nah, tapi kalau di Sultra, di pesisir, mungkin ya mereka berpikir misalnya di Sultra itu kalau nggak salah rumah sakitnya yang paling tinggi tipe B, dan di satu pulau Sulawesi sendiri itu tidak ada rumah sakit ada ke Makassar. Seseorang yang sakit mungkin di wilayah Sultra, dia memang ada yang namanya portabilitas. Jadi dia punya kartu JKN, dia sakit kanker serviks misalnya, dia butuh radiologi atau pelayanan lebih lanjut di rumah sakit yang tingkat A atau Wahidin, sebenarnya dia bisa mendapatkan hal itu, tapi dia sendiri tidak punya cukup uang untuk sekedar beli tiket pesawat ke Makassar misalnya. Apalagi kalau sakit kanker itu kan berat, harus bawa anaknya, harus bawa saudaranya atau suaminya, istrinya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa aspek yang JKN ini ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat di wilayah tertentu, seperti itu. Kemudian yang terakhir masalah appropriateness. Jadi apakah hasil yang diharapkan atau tujuan ini betul-betul berguna nggak sih buat kita, betul-betul bernilai nggak sih? Sebenarnya seberapa penting sih kok cakupan 100%? Kan sekarang penduduk Indonesia berapa ya? 260 juta. Apakah memang benar-benar penting kalau semuanya punya kartu JKN? Padahal
kalau di website BPJS ya Mas Budi ya, 170 pesertanya. Tapi ternyata ya mereka sudah pesertanya 170, tapi kalau dilihat lagi berapa banyak sih yang benar-benar menggunakan kartunya itu, dan kalau dilihat dari kebutuhan masing-masing, dari yang menggunakan kartunya berapa yang ekspektasinya terpenuhi. Nah itu kan kita sebenarnya tidak tahu. Jadi JKN ini benar-benar bagaimana nilainya untuk masyarakat dengan variasi karakteristik yang berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Ini indikator-indikator yang dilihat dalam satu evaluasi kebijakan. Untuk metodenya ada berbagai macam. Ini juga yang kami kami ambil dari buku William Dunn. Mungkin tidak perlu terpaku dengan definisi dari metode ini, tapi yang tadi sudah diulang-ulang oleh Prof. Laksono. Kita bisa mengevaluasi kebijakan dengan melakukan review dari penelitian apa saja yang sudah dilakukan se-Indonesia. Banyak sekali. Kalau kita lihat di jurnalnya UGM sendiri, JKKI itu banyak sekali tentang JKN. Juga jurnal dari UAD, jurnal dari UI, UNAIR, dan lain-lain banyak sekali. Itu yang di jurnal, belum yang ada di grey literatur atau di perpustakaan mengenai JKN dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa literatur review dari situ. Kemudian kalau di sini kita bisa melihat metode-metodenya itu ada cross impact analysis, objective mapping. Jadi ini pendekatan awal yang kami lakukan. Jadi kita melihat, mengidentifikasi sebenarnya sasaran dari program JKN ini apa saja yang tercantum di dokumen yang resmi. Nah kemudian juga kita perlu melihat lagi value-nya, maksudnya nilai atau norma-norma nilai, lebih ke nilai value dari program JKN ini untuk beberapa stakeholder tertentu. Jadi sekali lagi ini kita masih bisa brainstorming di sini. Ini hanya beberapa metode yang disampaikan. Jangan terbelenggu dengan ribetnya kata-katanya. Ya kita bisa melakukan dengan berbagai metode. Nah selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fauzi mengenai sasaran yang ada di dokumen nasional ya Pak Fauzi ya, roadmap. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih Mbak Lika. Jadi untuk melanjutkan proses penelitian evaluasi kebijakan, saya nggak tahu gini disebut penelitian atau sebuah konsep, memang evaluasi, karena memang kalau dilihat dari Mbak Lika tadi, monitoring ini memang penelitian yang sekarang kita lakukan, baik itu pakai metode time series, kemudian ada yang kualitatif, kuantitatif, bahkan ada yang survei, karena menghasilkan misalkan survei kepuasan JKN itu termasuk monitoring, karena program ini sedang berjalan atau sedang kita laksanakan. Ini yang akhirnya muncul kalau di dokumen indikator tadi, performance indikatornya peta jalan itu sudah dikelompokkan ke 9 sasaran. Jadi kemarin sudah dijelaskan oleh Prof. Laksono bahwa ada 8 sasaran yang termaktub dalam peta JKN. Nah kalau apa hubungannya sama evaluasi? Sebenarnya mengapa kita melihat ke 8 sasaran ini? Sebenarnya untuk mengevaluasi jaminan kesehatan nasional. Pertama, kita lihat contohnya pada sasaran pertama, BPJS Kesehatan beroperasi dengan baik atau tidak. Ketika ada argumen, ada mismatch yang terjadi selama 3 tahun pelaksanaan, kemudian bagaimana operasionalnya, ada evidence atau penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di beberapa tempat. Misalkan yang di DIY sendiri ini ada yang masuk medsos ya, ini sebuah penelitian, hasil penelitian juga, bahwa pendapatan premi di DIY misalkan ini dari keseluruhan premi ternyata hanya 243 miliar, dan ketika dihitung klaimnya rumah sakit itu sudah 862 miliar. Ini salah satu jawaban mengapa ya secara pendek aja mengapa ini BPJS defisit. Kalau misalkan semua daerah seperti DIY mungkin ya wajar saja kalau defisit. Tapi kalau kita lihat di penelitiannya Malaka ya, di Kabupaten Malaka yang tadi saya sempat jelaskan ke teman-teman KMPK, bahwa
perhitungan premi itu hanya dapatnya 30 miliar, tetapi ketika dibalikkan dengan dana operasional di Malaka, klaim rumah sakit dan dana kapitasi hanya 17 miliar. Dan ini menghasilkan surplus atau positif di daerah Malaka. Nah, ketika ini dikonfrontasikan apa yang terjadi di DIY dan di Kabupaten Malaka, jadi sebuah penelitian ini sebenarnya siapa yang menggunakan dana-dana jaminan kesehatan nasional, apakah di DIY atau di Malaka yang notabene-nya sebenarnya sama, harusnya sama, memiliki benefit package yang sama dan mendapatkan porsi yang sama, tapi ternyata tidak. Nah, ini yang akhirnya apakah harus sama, maksudnya seperti premi, ketika preminya di DIY sama dengan preminya yang di Malaka, ternyata harusnya berbeda. Artinya DIY mungkin lebih mahal biar bisa menutup defisitnya DIY. Jadi tidak sama dengan Malaka yang dengan sedikit premi saja sudah lebih sebenarnya. Nah, ini yang akhirnya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang tentang premi sendiri. Kemudian contoh yang di sasaran 2, misalkan apakah seluruh penduduk Indonesia mendapat jaminan kesehatan hanya melalui BPJS Kesehatan. Nah, ini pertanyaan ini juga ketika kita lihat kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Di tahun ketiga saja kepesertaan kita sudah mencapai 174 juta. Ini baru mencapai 174 juta karena perhitungannya kalau kita berangkat dari tahun 2016, kalau saya hitung hanya mengalami kenaikan 4,5% atau hanya 5%. Padahal di tahun 2019 cita-citanya adalah seluruh kepesertaan mencakup di jaminan kesehatan nasional. Tapi kalau dihitungnya hanya dari jaminan kesehatan nasional mungkin tidak akan tercapai karena mungkin pemerintah kurang mendorong tidak hanya JKN yang bersifat insurance, tapi mungkin bisa juga asuransi swasta atau asuransi yang lain. Jadi harusnya data-data di BPJS itu tidak hanya mengeluarkan data JKN, tapi mungkin data-data dari asuransi swasta sehingga cakupan itu akan lebih besar cakupannya daripada yang sekarang diperlihatkan. Jadi 170 juta itu hanya peserta BPJS Kesehatan. Jadi belum lagi yang drop off ya. Jadi argumennya apakah peserta yang kemarin itu membayar iuran itu juga dihitung juga yang sekarang yang tidak membayar iuran. Jadi jangan-jangan 170 juta itu termasuk yang bayar iuran dan tidak membayar iuran. Jadi teman-teman yang ikut peserta JKN itu tidak akan bisa keluar. Kalau di BPJS di swasta itu kalau kita nggak ikut iuran ya udah keluar keanggotaan. Tapi kalau di JKN tidak akan bisa, paling didenda besok pas mau mendapatkan pelayanannya baru didenda. Nah, ini juga atau regulasi di kebijakan. Jadi ini contoh-contoh yang kita coba perlihatkan walaupun sudah banyak ya. Misalkan di sini juga ada paket manfaat teknologi canggih dan lain sebagainya, termasuk dengan HTA ini saya kira ada penelitian yang sudah ada di sini sampai dengan kebijakan kompensasi yang belum berjalan ini juga sudah ada penelitian yang mengapa daerah-daerah tertentu tidak bisa mendapatkan kompensasi. Dan sasaran-sasaran ini yang akan kita isi dengan penelitian-penelitian yang sudah terjadi atau sudah dilakukan sehingga selama 3 tahun ini kita bisa melihat dari metode yang tadi ya. Jadi apakah yang akan kita pakai ini semacam objective mapping atau memetakan tujuan yang harus dicapai dalam kebijakan sesuai dengan roadmap, atau kita mau memakai istilahnya value clarification atau pengelompokan yang termaktub dalam tujuan-tujuan atau hanya mengidentifikasi saja kira-kira yang sesuai dengan tujuan mana, sesuai yang tidak mana. Tapi ya ini kita mau berdiskusi bersama ya Mbak Lika. Jadi apa yang akan kita lihat, karena saya yakin di beberapa mahasiswa juga sudah meneliti mengenai kapitasi, kita juga ada penelitian tentang kapitasi, dan apakah dari metode-metode ini sudah sesuai dengan
prinsip atau yang akan kita capai di dalam evaluasi kebijakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi dari 8 sasaran di peta ini saya kira sudah ada banyak, akan kita lihat mana penelitian-penelitian yang memang masuk dalam sasaran-sasaran ini, dan metode yang akan kita pakai nantinya apa ya metodenya, cross impact analysis atau objektif atau value clarification dan lain sebagainya. Bagi peserta dari studio, silakan Ibu Zainab. Makasih, Mas Fauzi. Tadi kan ada perbedaan di DIY sama di Malaka, ya. Karena di DIY pelayanan-pelayanan yang diberikan kan lengkap, sedangkan di Malaka sangat terbatas, sehingga di Malaka pengelolaan duitnya menjadi surplus, sedangkan di DIY defisit. Nah, pertanyaan tadi, apakah preminya dibedakan? Nah, menurut saya selain mungkin preminya dibedakan, mungkin paket manfaatnya juga bisa beda. Jadi kalau preminya sama, mungkin paket manfaatnya dibedakan. Misalnya, kalau di Jogja itu kan transport tidak masuk kalau nggak salah. Tetapi di Malaka mungkin tambah transport sehingga dia bisa mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Zainab. Mungkin ada tanggapan dari Pak Fauzi. Ini ada masukan Pak, jadi bisa menjadi apa? Salah satu topik. Ya Bu, itu salah satu maksudnya hasil penelitian-penelitian yang kita coba analisis ya Bu, nanti buat masukan untuk evaluasi kebijakan, karena akhirnya kan ada policy option yang akan atau rekomendasi yang kita munculkan. Mungkin saja karena mungkin tidak hanya DIY Malaka atau Goa ya yang kita temukan ya. Tadi mungkin ada UNS, ada Jawa Tengah mungkin yang juga, nanti di Semarang ada penelitian Undip mungkin yang kita temukan ternyata klaimnya juga melebihi DIY ternyata karena over ini katanya sampai 1T ya, tapi ya kita nggak tahu juga karena memang belum menerima ini. Jadi ini jadi salah satu opsi rekomendasinya, kemungkinan ada perbedaan premi antar daerah yang dimunculkan Bu, tidak hanya benefit package-nya juga, karena bisa jadi premi itu menggambarkan benefit package kalau di swasta, tapi apakah ini berlaku di jaminan kesehatan nasional Bu? Mungkin itu ya brainstorming kita ya Bu, ya Bu Deksian ya. Terima kasih Bu Zainab ya. Beda premi atau beda paket yang tambah transport. Karena masalahnya di luar Jawa itu kan masalah transportasi yang sangat mahal untuk mencapai pelayanan yang lebih. Mau menambahkan sedikit Pak. Tadi saran yang bagus Bu, kalau dilihat dari salah satu sasarannya JKN sendiri, tadi yang Dr. Zainab meraise isu tentang kalau tadi misalnya kalau di Malaka mungkin butuh benefit package-nya ya dapat transportasi juga. Ya memang yang menarik malah ini kan paket manfaat medis dan non medis sudah sama. Sasaran ketiga ini kan dinyatakan seperti itu, dan memang kita lihat mungkin medisnya sama tapi non medisnya belum sama ya Bu ya. Kalau di Jogja ya gampang lah transportasi, tapi kalau di daerah lain transportasi jadi masalah. Nah itu bisa jadi salah satu isu juga yang kita evaluasi nanti dibandingkan bersama. Nanti misalnya yang bikin protokol dari banyak provinsi, banyak kabupaten kota, kita bisa membandingkan semua itu. Misalnya kan pasti ada juga provinsi yang mirip lah sama Jogja, jalannya bagus, nggak ada kendaraan umum misalnya dan lain sebagainya, dengan kemiripan, dan pasti ada juga yang mirip dengan Melaka seperti apa. Itu tadi salah satu yang bisa kita evaluasi bersama, dan bisa jadi itu salah satu rekomendasi yang bisa kita ajukan nanti. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Rika. Ya, ini ada pertanyaan dari peserta webinar. Ya, mungkin bisa minta tolong ditampilkan. Kayak dengan protokol evaluasi JKN, ini apakah bisa dipakai untuk mengkaji penerapan terhadap subpenunjang penerapan JKN? Jadi misalnya di mana ada keinginan memang aspek lab klinik ini dipertimbangkan menjadi salah satu indikator JKN. Mungkin Mbak Lika bisa komentar Mbak Lika. Iya, jadi apakah terkait dengan subpenunjang, mungkin ini lebih kaitannya sama HTA Mbak Lika. Jadi itu apakah bisa menjadi salah satu bagian dari evaluasi kebijakan JKN?
Kalau menurut saya itu bisa, karena kan laboratorium klinik ini salah satu benefit package yang ditawarkan ya dalam satu ya benefitnya JKN. Jadi menurut saya bisa juga dievaluasi, misalnya mengevaluasi mengenai inklusi atau eksklusi satu pelayanan klinik tertentu dalam satu penyakit. Misalnya kalau sakit kanker, apakah perlu cek apa ya, elektrolit, apakah perlu cek darah, apakah perlu cek ini, yang lainnya seperti apa. Iya, itu bisa masuk sasaran 3 atau juga salah satu yang tadi disebutkan Mas Budi ya tentang ya ada health, istilahnya apa ya, economic evaluation dari pemeriksaan laboratorium itu sendiri. Kan bisa jadi ada satu pemeriksaan laboratorium yang mungkin lebih mahal tapi lebih cost efektif daripada pemeriksaan laboratorium yang lain. Nah itu bisa jadi salah satu hal yang dilihat juga gitu. Ya, terima kasih Mbak Lika. Ini ada dari peserta di studio, ada ingin didiskusikan lagi? Atau semuanya tidak ada masalah di daerahnya masing-masing mungkin? Ya, ini dari Litbangkes menanyakan, tahun ini kami akan melaksanakan penelitian tentang evaluasi sistem regionalisasi rujukan ya. Samplingnya di 7 provinsi, 14 kabupaten kota. Oh, udah ada ancer-ancernya. Mungkin ada hal yang bisa kita diskusikan bersama untuk memperkaya hasil penelitian mendatang. Ada gambaran mungkin dari hasil PKMK. Nah, ini mungkin Mbak Fauzi bisa mengomentari, atau Pak Hanefi mungkin terkait belum dulu. Jadi ini ternyata sudah ada topik ini, jadi ceritanya Bapak Fauzi sama Ibu Lika. Nah, apakah ini juga bisa menjadi bagian dari apa namanya itu penelitian payung nantinya ke depannya juga, dan apa ya, bagaimana PKMK mengakomodir apa semacam literatur review, karena kan ini terkait dengan gambaran dari hasil PKMK sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Ani Yulianti. Kalau saya pikir bisa di tim PKMK juga ada yang mengevaluasi tentang rujukan, yaitu ada Dr. Hanefi, tapi ya dengan Dr. Zainab juga. Terkait regionalisasi ini menarik juga karena kalau kita lihat di Kalimantan itu ternyata tidak ada rumah sakit vertikalnya. Ya, jadi nah itu ya mungkin perlu dievaluasi juga ya. Kalau di Sulawesi itu ada 2 di Manado dan Makassar misalnya. Kalimantan nggak ada, Maluku, Papua jelas tidak ada juga. Nah, mungkin itu di salah satu topik yang didiskusikan juga Ibu Ani tentang equity atau appropriateness dari apa ya, sistem yang saat ini ada. Begitu Bu, nanti bisa kontak Pak Fauzi atau Pak Hanefi. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi kurang lebih memang nanti itu ada mekanisme pendaftaran begitu ya Ibu Lika sama Pak Fauzi ya. Jadi supaya nanti ada semacam apa forum diskusi yang membahas ini semua, bahkan bukan hanya ketika pelaksanaan tapi perumusan sasaran, pertanyaan penelitian dan sebagainya itu memang dikerjakan bersama-sama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Firman, mungkin sempat ini juga mewakili kebingungan beberapa peserta juga mungkin ya. Jadi gimana cara mengukurnya? Tadi banyak sasaran. Tadi kan sempat disampaikan ada proposal tunggal ya, yang komprehensif. Apakah semua sasaran harus diteliti atau cukup salah satu? Karena juga mempertimbangkan berbagai hal gitu. Gimana Pak Fauzi? Ya, ini menarik. Sebenarnya saya juga agak masih mencari bentuknya. Cuman karena kita punya proposal payung yang nantinya kita buat ya. Jadi kita harus ada 8 sasaran itu. Jadi kalau masing-masing oke dari daerah mungkin satu-satu oke ya. Jadi kita gabungkan secara nasional akan bentuk sebuah banyak penelitian yang akhirnya kita bisa lihat satu-satu. Nanti kita akan analisis satu-satu dari penelitian-penelitian yang kita dapatkan atau di setiap sasarannya. Jadi kita akan melihat kebijakan-kebijakan apa di setiap sasarannya yang apa menggabungkan dari seluruh penelitian yang sudah ada, walaupun yang akan berjalan ya. Jadi memang ini menarik, jadi memang akan luas sekali di setiap sasarannya dan banyak penelitian yang akan terlibat di dalamnya. Tapi kalau memang
kita juga nanti kita akan lihat ya bagaimana cara menggabung atau mengukurnya, karena memang ada yang mungkin ada yang survei hasilnya seperti ini. Jadi kita akan menggali lebih dalam untuk hasilnya. Dan memang yang kita sarankan memang metode-metode yang ada di evaluasi itu sendiri yang kita akan pakai ya. Jadi yang jelas buku yang masih kita menjadi dasar adalah William Dunn ya di metodenya, di metode penelitiannya. Jadi dan itu sudah lengkap. Jadi kalau mungkin ada yang lain ya, mungkin ada Busi, ada Lucia apa yang nggak apal. Jadi ya itu yang akan kita ukur nantinya dari penelitian-penelitian yang ada. Oke, semoga bisa membantu Mas Firman ya. Iya, ini ya sebelum ke peserta webinar, dari tadi itu banyak diskusi dari peserta webinar. Mungkin yang dari studio, dari sisi kiri. Oh iya, silakan Ibu. Saya ingin menanyakan, ini kan berarti nanti masih belum jelas dari berbagai pihak mana, stakeholder mana saja yang melakukan penelitian ini gitu. Dan kemudian bisa jadi kan nanti akan ada kesamaan tema yang diambil gitu. Nah, ini kalau rencana dari PKMK sendiri seperti apa sebenarnya? Tadi kan tentang indikator juga masih belum disimpulkan gitu. Intinya memang perlu ada tim lanjutan gitu. Dan tentang itu tadi, menurut kalau dari sisi PKMK sendiri bagaimana? Terima kasih. Ya mungkin Mbak Lika mau menanggapi terkait dengan rencana ke depan. Terima kasih dengan Mbak Ari ya dari KMPK ya Mbak ya. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau rencananya kan memang kita akan buat pertemuan tiap 2 minggu. 2 kali sebulan, tiap 2 minggu lah untuk mendiskusikan tentang protokolnya. Nah, dari diskusi-diskusi itu kami berharapnya nanti kan saat ini yang kita punya 8 sasaran yang yang ada di programnya nasional, di roadmapnya JKN yang dikeluarkan oleh DJSN. Nah, nanti kita akan diskusi kira-kira aspek mana yang misalnya di sasaran 1 kira-kira indikator apa yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi si sasaran 1 itu, sasaran 2 dan seterusnya. Nah, kalau kami berharapnya dengan forum-forum seperti ini, mungkin nanti ada another group WA ya maksudnya untuk koordinasi ini, untuk memastikan bahwa tidak ada yang overlapping, jadi bisa melalui forum ini. Kalau di rencana kami seperti itu. Kami juga berharap kalau banyak yang ikut dari banyak daerah, dari Sulawesi, Maluku, Sumatera dan lain sebagainya, kami berharap akan makin kaya lah, masukan buat kami. Jadi kita makin banyak tahu informasi yang ada di lapangan sehingga makin bisa membuat lebih bagus si protokolnya ini. Gitu. Nah, Mas. Mungkin Mbak Lika bisa ditambahkan kira-kira posisi stakeholder sama tim nanti itu tuh sebagai apa gitu ya, sebagai apa gitu kan? Apakah sebagai tim yang nantinya menindaklanjuti proposal yang udah terbentuk, atau memang aktif sama reaktif dan sebagainya gitu? Nah, kalau stakeholder maksudnya dari institusinya yang bergabung, terus mungkin ada mahasiswa yang bergabung. Kalau dari misalnya ada mahasiswa yang di sini, tentunya bisa digunakan untuk tesis. Kalau sepengetahuan saya seperti itu, bisa untuk nulis tesis, bisa juga misalnya untuk untuk diterbitkan di jurnal gitu. Nah, kalau dari stakeholder yang lain, misalnya universitas lain, sama saya pikir ya. Jadi ya memang kami cuma punya kita diskusi sama-sama untuk menyusun protokol mengenai dana penelitiannya. Misalkan pasti membutuhkan biaya ya untuk mengumpulkan data atau sekedar literatur review dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya istilahnya gimana ya? Saling memotivasi saja dalam tim, karena memang banyak sumber-sumber dana penelitian yang ada. Khususnya kalau di universitas ya, kalau contohnya di FK UGM sendiri ini ada istilahnya dana penelitian masyarakat, dana hibah penelitian. Di UGM juga ada, saya pikir itu ada di masing-masing universitas sehingga bisa mendapatkan dari situ. Untuk yang sekolah S2 misalnya ingin penelitian tentang ini tapi berpikir mengenai dananya, itu juga bisa diajukan melalui hibah yang namanya hibah
dosen dan mahasiswa kalau nggak salah, ada skemanya tersendiri. Itu yang di UGM. Kalau untuk yang di wilayah lain, kalau saya pikir banyak peluang sebenarnya ya, yang mungkin belum pernah kita coba juga. Misalnya kayak di Kalimantan tuh kan ada KPC. KPC itu rutin membuat survei dan saya yakin tuh duitnya banyak kalau KPC itu. Jadi mereka rutin membuat survei tentang kesehatan. Mungkin bisa saja kita misalnya ada yang di Kalimantan membuat proposal mengajukan ke mereka, itu salah satu hal yang bisa dicoba untuk kelanjutan penelitian ini. Gitu kalau dari saya gitu. Kalau barangkali Pak Fauzi ada pandangan lain? Sama pandangannya Mas. Jadi memang di kita ini memang masih membuat bentuk ya Mbak. Jadi tidak terpaku pada nanti misalnya mahasiswa satu tesis atau enggak, tapi memang kita masih mengumpulkan bahan-bahan agar protokolnya itu seperti apa nanti. Jadi misalkan ada metodenya, terus mau bentuk proposal utuhnya sampai kuesioner pun oke. Jadi kita buat bersama-sama ya Mbak. Jadi kita memang memfasilitasi di beberapa pertemuan sampai dengan nanti sampai ke kuesioner mungkin. Jadi apa aja yang dibutuhkan mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Ini ada pertanyaan dari Ibu Citra dan Ibu Juanita. Yang pertama terkait dengan tujuan penelitian, apakah hanya akan terbatas pada sasaran tadi? Sebenarnya mungkin sempat disinggung sedikit tadi sama Ibu Like. Terus yang terkait dengan Ibu Juanita, apakah dari BPJS ada menyediakan dana untuk penelitian ini ya? Silakan Ibu. Terima kasih kepada Ibu Citra. Jadi ya memang betul sasaran-sasaran tadi itu sasaran yang menurut saya juga itu normatif dikeluarkan oleh pemerintah, yang itu dikeluarkan oleh DJSN tentang roadmap JKN. Bisa dihilangin ya, nggak ketok. Nah kalau apakah bisa ada sasaran lain, itu sangat dimungkinkan ya. Jadi melalui forum ini kita bisa mencoba melihat apa sih sasaran lain yang perlu kita evaluasi yang mungkin belum ada di 8 tadi. Kita bisa literatur review juga dari beberapa negara. Mungkin misalnya kita membandingkan kalau di Thailand atau Vietnam, apa sih yang mereka ukur, apa yang menjadi tolak ukur, supaya itu juga bisa menjadi salah satu bahan yang kita evaluasi. Kalau menurut saya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Kalau belum nanti bisa tunjuk tangan atau bicara langsung juga. Kemudian terkait Bu Juanita, apakah dari BPJS ada menyediakan dana untuk penelitian ini? Kalau BPJS sendiri setahu saya ada skema-skema penelitian tersendiri. Kemarin juga baru ada joint research. Jadi bisa saja apabila BPJS mengeluarkan skema penelitian, proposal yang ada dimasukkan bisa saja Bu. Tapi kalau ini pendapat pribadi saya, ini bukan pendapat institusi. Oh kemarin saya lihat di proposal BPJS itu ya joint research itu ada banyak peraturan ya yang menurut saya mungkin kalau bisa jadi kalau ada hasil yang tidak di-expect oleh pemerintah atau BPJS, bisa jadi kita tidak bisa menerbitkan karena ada klausul penerbitan harus seizin BPJS. Nah jadi ini adalah maksud saya ini adalah trade off. Jadi bisa saja kita memasukkan satu proposal ke BPJS. Tetapi kalau karena itu dananya dari BPJS mungkin kurang independen, jadi bisa jadi apa yang kita peroleh dari penelitian tidak bisa kita langsung ekspresikan atau publikasikan seperti itu. Jadi memang salah satu hal yang digarisbawahi oleh Prof. Laksono juga independensi dari tim Monef ini. Jadi sebisa mungkin sih tidak mendapatkan dana dari pihak-pihak yang mungkin diuntungkan atau tidak diuntungkan dari hasil penelitian. Barangkali ada yang mau tambahkan Pak Fauzi? Ya ini sebenarnya di PowerPoint 1 itu sudah ada beberapa skema tentang hibah penelitian ya, walaupun dari universitas, kemudian dari mana lagi ya, LPDP ya, LPDP juga ada juga, terus LPPM universitas juga mungkin juga ada. Jadi memang tadi seperti yang dikatakan Dr. Like bahwa independensi untuk penelitian ini memang sangat penting, karena evaluasi JKN ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang bisa memang menyerahkan hasilnya itu tidak,
karena sesuatu ya, karena ada permintaan. Jadi ada penelitian yang memang beberapa hal ya. Pertama karena permintaan untuk diteliti, ada yang memang independen untuk memperbaiki kebijakan misalnya. Dan ini yang sangat didukung oleh kita bahwa JKN ini untuk kepentingan masyarakat dan diminta independensinya, karena di Undang-Undang SJSN juga bahwa yang melakukan monitoring itu bahkan malah yang internalnya seperti DJSN, BPJS, tapi justru dari universitas malah nggak diundangkan untuk menjadi salah satu monitoring dan evaluatornya. Nah ini yang aneh. Makanya kita harap bahwa monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang independen dengan dana yang memang independen, tidak terikat kontrak sesuatu. Oke, itu yang sedikit tentang dana ya, bahwa dana-dana ini memang perlu digali lebih dalam dari individual. Saya yakin ada dan punya potensi dari masing-masing universitas yang memang di universitas, dan kalau di pusat studi mungkin juga dari dana-dana seperti LPDP atau yang lain. Mungkin itu Mas Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Fauzi sama Ibu Lika. Ya, mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang mungkin sekaligus menutup karena supaya meningkatkan partisipasi dari peserta webinar maupun peserta yang di studio, mungkin Ibu Lika nanti itu bisa sekalian menutup dengan jawaban itu, keuntungan menjadi terlibat ya, keuntungan terlibat di mana, di dalam payung ini seperti apa. Terus mungkin Bapak Fauzi juga bisa menceritakan rencananya pertemuan berikutnya ini membahas apa gitu kan, biar enak gitu kan dan memancing partisipasi. Ya, ini sebagai penutup, silakan. Terima kasih Pak Budi. Jadi mari kita bersama-sama menyusun protokol. itu penutupnya. Kalau saya pribadi ya, saya sebenarnya baru saya bergabung dengan tim Monef JKN ini. Tahun kemarin saya ada penelitian yang lain. Keuntungan yang saya pribadi dapatkan yaitu saya jadi lebih update dan jadi tahu banyak hal tentang JKN. Saya juga banyak, padahal baru diskusi mungkin belum ada sebulan ya Pak ya. Jadi banyak isu, kemudian juga banyak tugas-tugas yang harus dilaksanakan, jadi makin banyak tahu. Tapi intinya ya keuntungannya adalah dengan punya forum seperti ini, kita juga berharap punya satu forum peneliti yang independen untuk mengawasi bagaimana jalannya JKN di Indonesia ini. Itu satu keuntungan yang luar biasa menurut saya, dan kita jadi punya posisi dan kita jadi salah satu peneliti di satu tim yang didukung oleh peneliti lain di seluruh Indonesia. Demikian, mungkin Pak Fauzi bercerita tentang next step-nya. Ya, sebenarnya di website itu sudah ada jadwal-jadwal ya terkait dengan agenda untuk 1 tahun bahkan sampai Desember ya. Jadi nanti kita akan mengupdate melalui website, jadi selalu dibuka websitenya kebijakan-kesehatan-indonesia.net dan manajemen pembiayaan kesehatan.net. Jadi di situ ada serangkaian kegiatan-kegiatan yang juga mendukung protokol penelitian evaluasi JKN untuk 2017 ini. Jadi tidak hanya bagaimana membuat protokolnya nanti di beberapa minggu ke depan, tapi juga beberapa kegiatan yang untuk mendukung protokolnya itu sendiri. Itu masuk di terakhir.